Tidak boleh meremehkan pekerjaan, amal yang baik sekecil apapun. Begitupun sebaliknya. Kan ada kisah itu ma'asyiral hadirin. Kisahnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah dikatakan, hikayatun, ada satu cerita, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Sayyiduna Umar, semoga Allah meridhoinya. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Sayyidina Umar ini berjalan di jalan-jalan kota, lorong-lorong kota, gang-gang kota. Faro'a sobian. Kemudian Sayyidina Umar ini melihat ada anak kecil, kana fiyadihi usfurun. Yang anak kecil tadi itu di tangannya ada seekor usfur, seekor manuk emprit, burung pipit. Ada seekor usfur, burung empit. Karena yal'abu bihi. Lah, anak kecil tadi itu membuat mainan burung tadi itu. Burung kecil tadi dibuat mainan oleh si anak kecil tadi itu. Melihat keadaan seperti itu, farohima Umar dzalikal usfur. Timbul perasaan rahmat dari Sayyidina Umar, timbul perasaan kasih sayang oleh Sayyidina Umar terhadap burung kecil tadi itu, burung pipit tadi itu. Oh, seakan kasihan manuk iki, gawe dolanan dicekel yang seharusnya ia terbang bebas, kasihan. Akhirnya merasa kasihan, timbul inisiatif fashtarohu minas sobi. Lah, ditumbas Pak dening Sayyidina Umar niki. Sayyidina Umar merasa kasihan, akhirnya dibelilah burung tadi itu kepada anak kecil. Ya, anak kecil tadi itu. Anak kecil dipanggil, dikasih uang. Kemudian burungnya dikasih. Burungnya diparingaken Sayyidina Umar, anak kecil bahagia oleh duit. Sudah. Setelah burung tadi diterima oleh Sayyidina Umar, fa'ataqahu. Oleh Sayyidina Umar, burung tadi itu dielus-elus, dilepaskan. Terbang sudah. Kemudian falamma tuwfiya Umaru radhiyallahu taala anhu. Setelah beberapa waktu itu wafatlah Sayyidina Umar. Kemudian ro'ahul jumhuru fil manami. Lah, setelah beberapa hari dari kewafatan Sayyidina Umar, ro'ahul jumhur fil manam. Beberapa banyak sahabat itu melihat di dalam tidur, mimpi ya. Mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Fasa'aluhu an halihi. Kemudian mereka bertanya kepada Sayyidina Umar tentang keadaannya. Jadi setelah meninggal itu, setelah Sayyidina Umar wafat, bagaimana keadaannya, apa yang terjadi dengan Sayyidina Umar. Faqalu, pertanyaan mereka, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Sayyidina Umar. Ditanya seperti itu, jawabannya Sayyidina Umar, qala ghaffara li wa tajawaz anni. Allah mengampuni aku, Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan dariku, katanya. Qalu, kemudian ditanya lagi oleh mereka, para sahabat yang bermimpi tadi itu, bi ayyi syai'in, bi judik au bi adlik au bi zuhdik. Ya, dengan apa, dengan sebab apa kok Allah mengampuni kamu Sayyidina Umar? Dengan sebab apa kok Allah ini memaafkan segala kesalahan-kesalahanmu? Ya, jawabannya, apakah dengan bijudik, apakah dengan kedermawananmu, apakah dengan sifat adilmu, apakah dengan sifat zuhudmu? Kola, jawaban Sayyidina Umar apa? Lamma wadu'tumuni fil qabri.
ketika kalian semua ini meletakkan aku di fil qabri, di liang lahat, di kuburan, di dalam kubur, wasatartumuni biturab, dan kalian semua menutupi aku dengan tanah. Maksudnya nggih, mengubur itu Pak, kan ditaruh di liang lahat, kemudian dikasih telisip, ditutupi kan gitu dengan tanah tadi itu. Wataroktumuni wahidan, dan kalian semua tinggalkan aku sendirian di kubur. Lah, setelah ditinggalkan oleh para sahabat itu, fadakhala alayya malakani muhibatani. Setelah kalian semua meninggalkan aku dalam keadaan sendiri di kuburan, maka datang kepadaku dua malaikat yang menakutkan. Sampai-sampai karena saking menakutkannya ini Pak, toro akli, hilang akal, bingung Sayyidina Umar. Warta'addat mafasili, persendiannya ini menjadi gemetar. Sayyidina Umar nih Pak, kedatangan dua malaikat yang wibawanya begitu luar biasa, medeni, sampai Sayyidina Umar itu bingung sudah, akalnya kemana-mana, siapa ini, apa ini, bingung, sampai gemetaran. Niku Sayyidina Umar, napa malih kula panjenengan nggih, mugi diparingi selamat nggih. Allah. Hilang akal sampai gemetaran tadi, min haibatihima, dari saking wibawanya kedua malaikat tadi itu. Wa akhadani wa ajlasani, kemudian dua malaikat tadi itu ngambil aku, ngajak aku duduk lenggah Pak jero kubur. Wa arada ayas alani, dan kedua malaikat tadi itu menginginkan bertanya kepadaku. Sebelum bertanya, fasami'tu nidaan minal hatif, aku mendengar satu seruan. Hatif itu suara tanpa wujud, itu hatif. Jadi ada seruan, apa seruannya? Utsruka, tinggalkanlah wahai dua malaikat abdi, hambaku ini. Jadi wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Wala tukhawwifahu, dan janganlah kalian takut-takuti ini hambaku ini. Siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ardo. Fa inni, maka kata suara tadi itu, maka benar-benar aku rahimtuhu, aku memberikan rahmatku kepada dia, aku rahmat kepada dia hambaku itu. Wa tajawaztu anni, dan aku memaafkan segala kesalahan-kesalahan darinya. Alasannya apa? Ini. Jadi malaikat yang begitu wibawa tadi itu suruh ninggalkan. Apa katanya? Aku memberikan rahmatku kepada ini orang. Aku memberikan ampunan, memberikan maaf kepada ini hamba. Alasannya ini Pak, li'annahu, karena sesungguhnya hamba tadi itu rahima usfuran, kasih sayang, rahmat kepada seekor burung kecil, kepada burung nih, napa malih kepada manusia. Fit dunya, dulu ketika di dunia, kan kisahnya tadi itu Sayyidina Umar kasihan, rahmat kepada burung tadi itu, akhirnya timbul inisiatif untuk dibeli, kemudian dilepaskan itu burung. Kasihan, rahmat kepada burung tadi itu. Lah, di dunia apa balasannya? Farahimtuhu, maka aku rahmati dia fil uqbah, di kehidupan akhiratnya. Karena dikatakan ar-rahimuna fil ardi yarhamuhumur rahman, kan gitu. Siapa orang yang berkasih sayang di bumi, maka Allah yang Maha Rahman yang ada di langit itu ngasihi dia, merahmati dia. Itu kelihatannya sepele kan, cuma sekedar membeli burung kemudian dilepaskan, tapi atas dasar timbul rahmat kepada makhluknya Allah.
Ternyata itu yang bisa menyelamatkan Sayyidina Umar ibnul Khattab menurut beliau sendiri. Bahkan kita tahu Sayyidina Umar itu kurang apa dalam membela agama Islam. Sahabat nomor dua yang paling utama, yang dijamin masuk surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa hisab. Ternyata yang menyelamatkan adalah ketika melepaskan burung tadi itu. Sepele.